Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni Pravitasari, mahasiswa Pascasarjana Prodi Mars UMY angkatan 2024. Kali ini kita akan membahas salah satu jurnal kesehatan dengan judul Rise of the Robots: Implementing Robotic Surgery into the Acute Care Surgery Practice yang diterbitkan pada 21 April 2024. Jurnal ini membahas tentang perkembangan operasi terbaru, yaitu tentang evaluasi penggunaan pembedahan robotik dalam praktek bedah perawatan akut atau acute care surgery di Amerika Serikat. Lalu, apa latar belakang penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan mengintegrasikan pembedahan robotik ke dalam praktek bedah perawatan akut atau ACS dan melakukan pemeriksaan hasil pasien ACS yang menjalani pemeriksaan robotik. Meskipun ada peningkatan dalam data terbaru mengenai hasil pembedahan menggunakan EGS atau Emergency General Surgery, laparoskopi, adopsi, dan pemanfaatan kasus EGS robotik masih terbatas. Pembedahan robotik telah meningkatkan cakupan pendekatan minimal invasif. Akan tetapi, perkembangannya belum diaplikasikan secara menyeluruh ke dalam peningkatan penggunaan dalam ACS ini sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menilai utilitas pembedahan robotik dalam ACS. Lanjut kita bahas metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian dalam jurnal ini melibatkan penggunaan statistik deskriptif yang dihasilkan menggunakan Microsoft Excel dengan membedakan antara kelompok elektif dan non-elektif, kemudian dianalisis menggunakan uji chi-square atau Fisher exact untuk variabel kategorikal dan uji T2 sampel atau uji Wilcoxon rank sum untuk variabel numerik. Analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SAS Enterprise Guide 9.4. Data primer digunakan untuk mengidentifikasi lama rawat inap dengan menggunakan metode sebelumnya dan dibandingkan dengan lama perawatan saat ini atau HLOS atau Hospital Length of Stay. Kita lanjut membahas hasil penelitian yang didapatkan. Penelitian ini menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan demografi. Hasil penelitian berdasarkan demografi menunjukkan bahwa dari 200 pasien yang menjalani prosedur emergency general surgery robotik, mayoritas pasien berada dalam kategori ASA 2 dan 3, masing-masing 46,1 dan 45,9%, dengan rata-rata usia pasien berumur 48 tahun dan rata-rata BMI adalah 29,9 kg. Hasil penelitian kedua yaitu berdasarkan klasifikasi operasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 200 pasien yang menjalani prosedur emergency general surgery robotik, mayoritas kasus yang didapatkan termasuk klasifikasi operasi elektif dan subakut, masing-masing 45% dan 33,5%. Prosedur yang paling umum dilakukan adalah kolesistektomi dengan 43,5%, repair hernia inguinalis 26%, repair hernia ventral 18%, appendektomi 5%, sigmoidkolektomi 3,5%. Medial total supply dan implant change atau TSI adalah $1.770 dengan rentang interkuartil atau IQR $889,50 US. Hasil penelitian ketiga yaitu berdasarkan hasil postoperasi diukur dengan length of stay pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama rawat inap atau LOS untuk semua prosedur robotik adalah 0,1 hari dengan rentang interkuartil atau IQR 0,9 hari. Untuk pasien rawat inap didapatkan LOS adalah 3 hari dan LOS yang diprediksi adalah 3,1 hari. Dengan rasio yang dapat diamati terhadap yang diharapkan sebesar 0,96. Selain itu, prosedur rawat jalan LOS untuk pasien elektif berkisar hingga 1 hari. Sedangkan untuk pasien non-elektif berkisar 1 hingga 10 hari dengan rata-rata 1,26 hari dan standar deviasi 0,98. Hasil diskusi dalam penelitian ini mencakup beberapa poin penting. Yang pertama,
Prosedur robotik terus meningkat seiring dengan berkembangnya pembedahan robotik ke berbagai subspesialisasi bedah, serta mendapatkan hasil tindakan yang lebih singkat untuk prosedur pembedahan elektif dibandingkan non-elektif. Yang kedua, studi ini menunjukkan bahwa teknik robotik dapat diterapkan dengan aman oleh ahli bedah ACS, meskipun ada kekhawatiran tentang keselamatan, kelayakan, dan reproduktivitas penggunaan robotik dalam populasi ACS. Yang ketiga, lama rawat inap rata-rata untuk semua prosedur lebih pendek untuk kasus elektif dibandingkan non-elektif, meskipun perbedaannya tidak signifikan secara sistematik. Yang keempat, terkait biaya, yaitu total biaya untuk prosedur robotik lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur laparoskopi, terutama untuk repair hernia inguinalis non-elektif. Yang kelima, tingkat readmission atau tingkat rawat inap kembali dalam 30 hari kasus non-elektif dan elektif masih ditemukan dalam penelitian ini. Akan tetapi, angka mortalitas tidak didapatkan dalam prosedur ini. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa nantikan review jurnal terupdate di YouTube channel Yuni Pravitasari. Terima kasih.